Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para salikin, para sahabat, guru, kolega, dan para pencari Allah yang sedang suluk di pondok dan jumiat, semoga kita senantiasa mendapatkan insyaallah rahmat, ma'unah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya, dan yang terpenting adalah nafahat hidayah di dalam hati kita untuk diberi kemudahan hati kita untuk ringan melakukan taklim di antara kita dalam upaya saling mengingatkan agar kita betul-betul mempersiapkan diri kepada darul akhirah yang abadan, dan kita akan masuk di dalamnya nanti khalidina fiha abadan. Para salikin rahmatullah, yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ala diniyah wa kulli sallallahu wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhurriyyati wa ahlil baiti mutahharin. Muhammad Ba'udin Naqsan wa khususan muassis Nahdlatul Ulama Hasim ya Wahab ya Bisri wa khususan abaina wa ummahatina wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Ali Al-Hadad. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan pada ngaji kita selanjutnya, yaitu wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'al bihima bi ulumiha fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala hamdasi wa qala musannif a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa afdalu minnas sabri al adza al afu anil mu'dhi bidu'a'u lahu wa dzalika min akhlaqi shadiqin wa udda iradul khalqi anka nikmatan alaika mir rabbika fa innahum law aqbalu alaika rubbama zaghaluka anta'adih fa inni betulita bi ikbalihim wa ta'zimihim wa sanaihim wa taruddihim alaika fahdar min fitnatihim fashkurilillah alladzi satara masawika anhum. Jadi para salikin rahimahullah, jadi kita dalam menghadapinya itu diminta sabar. Karena itu disebutkan di sini adalah wa afdalul min sabri alal a'dadil afwa anil mu'dhi wa du'a'u lahu wa dzalika min akhlaqis shadiqin. Wa afdalul min sabr, dan kita diminta mengutamakan untuk berperilaku sabar alal a'dadil afwa anil mu'dhi, dan kita memaafkan kepada orang yang mengganggu, kan maafkan. Dan yang kedua, ya, wa du'a'u lahu, dan doakan kepada orang itu. Tapi
kamu tak dongakno ya, moga-moga kamu insaf, nggak usah. Tambah marah ini kan nih. Kalau ada orang seperti itu, ya kamu lok-lokno aku ya, tak dongakno awakmu insaf ya nanti ya, biar hatinya terbuka. Boten usah, nggak usah, dalam hati aja ya. Kita apa? Kita doakan. Wa du'a'u lahu wa dzalika min ahli shadiqin. Yang kita punya perilaku dua tadi. Satu, afun, sabur wal afun. Jadi kita sabar, kemudian memaafkan, bahkan kita mendoakan kepada orang-orang yang memusuhi kita itu min akhlaqis siddiqin. Ini adalah akhlaknya dari para shadiqin, orang yang benar, dan itu adalah aulia wasyolihin. Dan ini adalah akhlaknya para orang-orang yang aulia dan para orang-orang yang soleh. Itu adalah orang-orang yang memaafkan kepada orang yang memusuhi. Kita jadi ingat para salikin rahimahullah, ketika Rasulullah juga seperti itu, dimusuhi, dilempari kotoran, diludahin. Ya Allah, beliau belum tahu siapa saya, bukakan hatinya. Enggak dimusuhin. Ya. Jadi ini cara akhlaknya Rasulullah terhadap orang yang memusuhi itu tetap dikasih. Jangan orang yang memusuhi ketika lagi kita satu organisasi ya katakan ya. Kemudian ada syukuran. Kemudian yang itu nggak usah diundang, nggak usah. Nanti itu namanya dendam, nggak boleh orang dendam buat angsal ya. Jadi undang aja, ya nggak usah dipilah-pilah. Dia juga teman dalam organisasi, kan banyak kan orang yang memusuhi kita di organisasi, ya nggak apa-apa, nggak usah. Jadi undang aja syukuran untuk bisa silaturahmi bersama. Dengan demikian Allah lah mengapa orang sabar dan pemaaf ini harus dilakukan. Disebutkan di surat Al-Imran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ini ayat sebelumnya itu menandakan siapa ciri orang yang takwa. Wasyari'u limaghfiratin rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Ya, lil muttaqin. Siapa orang yang takwa? Cirinya 4 itu. Cirinya 4, alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal 'alinil ghaid wa 'afina 'anis nas. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi cirinya itu ada 4 itu, sedekah yang ringan, menahan hawa nafsu, memaafkan siapa saja yang membuat marah ya kita tapi kita tahan, kita maafkan. Dan yang kedua, yang keempat adalah kita selalu malah berbuat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam posisi sabar seperti itu, maka dengan demikian wajaza'a syai'atin syai'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajluhu Allahi innahu la yuhibbul dzalimin. Jadi sebetulnya boleh ya. Ya, wajaza'a syai'ati syai'atun itu boleh. Anda berbuat jahat pada saya kasih 1 boleh. Nah, prinsipnya boleh. Misluha terhadap sesuatu yang dia berbuat. Faman afa, tapi kalau kita sebagai pemaaf memaafkan wa aslaha, dan itu lebih baik. Jadi memaafkan itu jauh lebih baik dari membalas. Wa ajru 'ala Allahi innallaha yuhibbul dzalimin, dan kita akan mendapatkan dari Allah pahala-pahala yang besar tadi ya. Innahu la yuhibbul dzalimin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang zalim. Jadi itu ya. Bahkan kalau orang difitnah, dalam satu hadis disebutkan orang yang menfitnah itu pahalanya mengalir ke kita. Jadi kita itu adalah orang yang beruntung. Tapi bagi sebaliknya orang yang rugi, yang zab di kemudian hari itu hidupnya yang selalu
mencela orang lain, menfitnah orang lain, kemudian seakan-akan ibadahnya bagus, tapi habis digerogoti. Jadi di sini orang yang beruntung, nanti disebutkan orang yang beruntung, dan di sisi yang lain adalah kita ada orang yang rugi karena ilmunya mengalir kepada kita. Pahalanya akan mengalir kita. Jadi waliman sabara ghafara inna dzalika laminal azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian termasuk perbuatan yang mulia. Jadi dengan demikian intinya 3 itu para salikin ya: sabar, memaafkan, justru doakan. Ini berat ya, orang dimusuhi kok malah didoakan apik, ini loh. Tapi inilah akhlaknya min akhlaqis syadiqin di situ. Akhlaknya orang-orang yang benar di situ. Ya. Oke, itu yang Pak Sami sampaikan menghadap orang yang memusuhi. Selanjutnya, wa uta iradul khalqi anka nikmatan alaika min rabbika fa innahum law aqbalu alaika. Wa utan iradun, apabila orang itu irad, membelangkang kita, ya, artinya dibuli, berpaling pada kita, ya, iradul khalqin anka. Jadi iradul berpaling makhluk, siapa orang makhluk itu, anka kepada kita, nikmatan alaika, maka ini sesungguhnya nikmatnya. Allah memberi nikmat kepada kita, mir rabbika, dari Allah SWT, ya, dan ini disebutkan kepada kita untuk kita. Ini artinya apa? Artinya kita justru bergantung, ya, kelangenan kita itu Allah, bukan manusia. Kita nggak butuh pujian manusia, nggak butuh dilolokkan manusia, nggak. Kita hanya Allah saja. Karena orang yang dikucilkan, sesungguhnya Allah mencintai. Dalam ilmu tasawuf ya, Anda akan diajak sedang bersenda kepada Allah dengan sendiri. Kamu sudah nggak usah lah, manusia itu apa? Kira-kira caranya itu, dan ini apa? Nikmatan alaika. Ini nikmat yang diberikan kepada Allah mir rabbika. Fa innahu law aqbalu alaika, ya, karena jika fa innahum law aqbalu alaika, karena jika mereka menghadapkan dirinya kepadamu, ya, rubbama zabalu an ta'ati, maka barangkali Anda justru bisa menyibukkan dari perbuatan taat. Jadi kalau kita golek lem, ya, ini maaf ya orang Jawa ya, minta pujian, menyusun strategi dipuji orang, ya, ini adalah rubbama saghaluka antaati. Ini berarti Anda bisa jadi menyibukkan dari perbuatan, menjauhkan diri dari perbuatan. Jadi nggak usah. Ini maaf ya, ini ya, ilmunya itu ilmu hati ya. Tapi ini nggak berlaku dari pilkada. Gimana orang nggak dikenal akan dipilih? Ya, golek lem, ya, nyumbang, dengan ini saya nyumbang. Tolong diumumkan oleh MC ya, yang terhormat Bapak ini, calon anggota ini yang telah menyumbang yayasan ini sejumlah berapa? Itu bisa ya. Saya dulu juga begitu ya, maaf kawan-kawan ya, dulu memang begitu. Ini logikanya politik, apalagi sekarang itu NPWP, nomor piro wani piro. Ya. Kalau nggak ngono, nggak ada yang milih. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu nggak usah kita takut ya. Dan demikian kalau kita dikucilkan, maka kita tidak apa-apa. Kalau kita justru mengharap, itu rubbama saghaluka an ta'ati, justru kamu itu akan menyibukkan
bisa untuk jauh dari taat. Fa inib tulita fa iqbala fa in maaf saya ulang, fa inib tulita bi iqbalihim wa ta'zimin. Ya, ini sebaliknya. Sedangkan fa in itu sedangkan jika kau diuji ya, lukta bi iqbalihim ya, dengan orang yang menghadap. Oh, saya harus sowan kepada Pak Ik. Bapak, saya datang silaturahmi untuk sowan. Nah, ini hati-hati juga lah ya. Kalau kita merasa oh saya tokoh disewani, hati-hati, ini ujian juga ini. Tujuan bagi orang tokoh, orang yang diminta doa, itu juga hati-hati ya, Masya Allah ya, kita harus hati-hati ya. Ya, kita nggak boleh wa iqbalin orang yang menghadap kita harus hati-hati. Wa ta'dzimin, dan dia itu seakan-akan mengagungkan, ta'zim, salam ta'zim, dumanteng, gitu. Hati-hati bagi kita yang sudah pada makomnya didatangi orang, jangan merasa kita itu sok sudah jadi kiai, sok alim, sok ulama. Jangan. Memang ujian orang baik itu berat ya. Dimusuhi ora oleh, didatangi ora oleh sombong. Nah, gitu loh. Jadi ini adalah ciri dari orang yang berjalan di jalan Allah, suluk ilallah, dan ini kita harus memperbaiki diri. Wa ta'dzimin, ini juga kita harus hati-hati orang yang mengagungkan. Wa sana'ihim, dan kita juga tidak boleh taradduhim alaika, dan kita juga tidak boleh asik dengan pujian alaik kepada kita, kepada seseorang. Hati-hati ya, orang yang dipuji itu agak berat ya. Dan dengan demikian para salikin rahimahullah, ini adalah pujian orang yang diagungkan. Oh, ini kalau nggak tak tanda tangani itu nggak jadi calon, ya nggak boleh ya, nggak boleh. Ini kalau nggak karena saya nggak jadi orang, nggak boleh, ya. Alhamdulillah ya, kita belajar ya itu semua ya. Jadi orang-orang yang datang memuji-muji, mengagung-agungkan, Bapak hebat, Ibu hebat, Bunyai hebat, Pak Yai hebat. Oh, Bapak pejabat hebat, jangan. Kita nggak usah. Nah, seperti ini, karena ini adalah ujian dan ini adalah batu sandungan. Nah, dengan demikian Rasulullah bersabda, amarona Rasulullah SAW an nahsya fi wujuhil maddahina at-turab. Ini perumpamaan saja ya. Jadi bagi orang yang suka muji-muji, ya ini dilarang oleh Allah. Begitu juga yang dipuji tidak boleh berbangga hati. Di sini disebutkan antahsyafi wujuhi madahin turab. Lemparkan saja debu turab wajah orang yang suka muji-muji itu. Kita kan bisa lihat orang yang muji mesti ono udang di balik rempeyek. Pasti ada udang di balik batu. Kenapa orang ini sudah lama nggak ketemu muji, WA-nya itu waduh penuh puisi, mengalahkan puisinya Shakespeare itu ya, indah banget ya. Khairul Anwar pun kalah. Ini tidak ada. Nah, ini ada ini berarti ada hasrat ini. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah, orang seperti ini sebaiknya dilempar saja. Dengan turab, dengan dilempar saja dengan turab, dengan debu. Mengapa? Ini karena memang itu adalah orang yang bisa menghancurkan diri sendiri. Bahkan Rasulullah juga bersabda, disebutkan hadisnya itu ahlakatuhum alqatuhum dhahrar rajul. Jadi orang yang memuji, kata Allah, ketika sahabatnya memuji kemudian dilaporkan Allah, Rasulullah berkata kepada orang yang memuji itu, Allah mengatakan
Anda itu telah memotong, menghancurkan, mematahkan tulang punggung orang yang dipuji. Ini memang perumpamaan. Orang kalau dipuji itu meleleh enggak? Meleleh. Ya. Pujiannya setinggi gunung, ya. Sampai angkasa pun kalah. Puisinya ya, hebat. Cantiknya rembulan pun iri dengan kecantikan. Waduh. Dulu kan gitu kan, al gombal itu al ngerayunun utawi ngerayu gitu. Nah, kalau ngerayu itu mesti gombal. Orang yang memuji itu mesti gombal. Dan ini kalau orang yang tidak kuat, ini dipatahkan tulang menjadi tidak semangat, menjadi sombong, menjadi orang yang ya ujub, yang ria dan lain sebagainya. Itu ini pertanda oleh Rasulullah disebutkan adalah orang yang kena penyakit yang akan dipotong tulang punggungnya, kemudian dia kan nggak semangat, ibadahnya nggak semangat. Bapak nggak usah, sampai kan sudah alim, pahalanya banyak. Waduh, kena lagi, kemudian dia nggak salat malam lagi, nggak ikut tahlilan lagi di masyarakat, nggak ikut doa bersama, nggak ikut istighosah, nggak ikut zikir, nggak ikut tawajuhan. Akhirnya dia merasa aku wis nabung, amalku akeh. Loh, pertanyaannya, memang kita tahu amal kita itu diterima? Nggak ada yang tahu kan? Jadi kalau kita melihat amal itu dua aja. Kalau berbuat jelek pasti dicatat jelek. Kalau berbuat baik belum tentu kita tahu. Allah yang tahu apakah kita amal itu dicatat baik atau tidak. Nah karena itu terhadap orang-orang yang memuji itu, maka Allah melanjutkan wayahka kotakta unuko sahibuka, celakalah kamu yang telah memotong leher temanmu itu. Jadi ini keras ya, kalau Rasulullah itu kepada orang-orang yang suka muji itu nggak suka. Itu suruh melempar debu, ya, kotoran, bahasa lain. Kemudian Anda telah memotong tulang punggungmu untuk menjadi kuat, yakin, semangat, menjadi lunglai. Ya, istilahnya kalau tirai itu kan kelopak-kelopak gitu ya, kelopak-kelopak. Ini maaf ya, kelemahannya orang laki di situ. Jujur ya. Orang laki itu kalau disanjung, dipuji-puji itu kelopak-kelopak. Sing wedok pinter rayu. Ini cocok, memang ini tumbuh oleh tutup. Ya, sing siji seneng dirayu, sing seneng siji punya kemampuan rayu. Jadi dengan ini bahaya. Ya, bahaya. Kalau sudah itu adalah ini celaka bagi orang yang telah memotong leher kita. Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, kita harus hati-hati terhadap orang yang menghadap, orang yang mengagungkan, orang yang memuji-muji. Itu harus kita dalam posisi yang hati-hati. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang memusuhi. Bagaimana kita mempunyai sikap? Ada 4 sikap tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang itu merayu, memuji-muji, maka sikap kita juga harus hati-hati. Maka apa ini disebutkan? Fahdhar min fitnatihim washkurillah alladzi satara masyari'aka anhum. Maka dengan demikian, fahdhar, maka engkau harus hati-hati. Min fitnatihim, dari cobaan ini, dari fitnah ini, dari ya bahasa Jawa ya ini jeglongan ini. Jeglongan itu apa ya? Perangkap. Ini dari perangkap ini tuh Anda harus hati-hati. Wahdhar min fitnati washkurillah, maka dengan demikian Anda harus tetap bersyukur pada Allah, yang berdoa syataro, moga-moga Allah itu menutup dari semua kelemahan manusia yang selalu ingin dipuji, ingin disanjung. Itu kan manusiawi kan? Ya. Naik kelas. Karena itu apa?
Nah, teori parenting itu kepada anak yang terlalu baik juga nggak boleh terlalu dipuji. Oh, anak saya nomor 1 itu yang pinter, sedikit-dikit naik kelas juara. Padahal yang nomor 3 tidak. Kira-kira nomor 3 itu minder nggak dengan kakaknya? Nah, begitu juga yang kurang mampu, ya jangan, kamu itu gimana, diajarin berkali-kali tetap nggak bisa, nggak boleh juga. Jadi dengan demikian, ini adalah bagian parenting. Parenting kalau ada orang terlalu memuji juga nggak boleh, terlalu mengolok-olok yang tidak mampu nggak boleh. Yang kurang mampu didorong, yang bagus jangan sombong. Ini dengan demikian, ini disebutkan fahdar min fadli waskurillah alladzi satara masabika anhum. Maka dengan demikian kita fahdar, kita harus hati-hati dari fitnah-fitnah tadi. Fitnah disanjung, fitnah di ujian, ya fitnah pengertiannya diuji, ujian disanjung, dipuji, diagungkan. Maka dengan demikian adalah ini bagian doa kita agar ketika disanjung ini, maka ya Allah tutupkanlah apa yang sanjungan itu, sehingga dengan demikian saya masawika anhum, dari kejelekan dari mereka itu. Jadi pasalikin rahmatullah. Jadi di sini iyyakum wa tamahhi fa innahu dzatun. Jauhilah olehmu saling memuji, karena itu berarti penyembelihan. Ini dari Muawiyah. Hadis yang disampaikan Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iyyakum wa tamadhiha fa innahu dzatun. Maka jauhilah olehmu saling memuji. Memuji itu memang aneh. Orang bikin apa ya, down. Ya, kalau sudah akal sehatnya, kalau sudah kena pujian itu hilang. Ya, jadi bahaya ya sudah dipuji memuji itu ya. Dengan demikian para salikin rahmatullah, itu yang terpenting agar kita itu agar betul-betul menjaga dari pujian. Dari para salikin rahmatullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada satu kesimpulan, ketika kita orang memusuhi dari orang yang memojokkan kita, maka kita adalah satu harus sabar, dua kerentak hati yang jelek tidak boleh, yang ketiga kita harus membersihkan hati, yang keempat kita mendoakan ya kepada orang itu, yang kelima terhadap orang itu kita doakan yang baik dan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang menyanjung, maka kita diminta untuk bersabar, dan yang kedua tidak boleh terlena atas pujian orang. Dan orang pujian ini sesungguhnya itu adalah orang itu sedang melempar, seorang itu sedang memotong punggung kita, dan orang itu sedang sedang dia itu memenggal leher kita agar kita bisa luluh. Ini teorinya orang Jawa ya, maaf yang Bapak-Bapak Ibu kan. Orang Jawa itu kalau dipangku mati istilahnya. Aja dimusuhi kalau orang Jawa, pangkunan aja nanti luluh. Itulah. Jadi kan huruf Hono Coroko Doto Sawolo Mogo Bodo Podo Joyonya itu ada huruf-huruf mati. Caranya apa? Dipangku. Nah, kalau orang dipangku, disanjung, dia itu luluh. Jadi cirinya orang Jawa itu, maaf di situ, ini masalah budaya ya. Wong Jawa itu lagi dipangku mati. Tapi kalau dimusuhi memang menang, diinjek menang. Tapi saat tertentu ditonjok ulang. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, yang paling akhir, para sayyidina Allah, kalau sudah tetap dipuji-puji, maka ada doanya. Jadi doa ketika orang dipuji itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa yaghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun. Saya ulang. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa yaghfirli
ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi artinya Allahumma ya Allah la tu'akhidni, semoga Allah tidak menghukumku ya bima yaqulun, terhadap pujian-pujian itu. Ya Allah, jauhkan saya itu bangga dengan pujian itu. Ya itu, jangan sampai menghukum ya Allah saya itu karena dipuji itu. Waghfirli ma la ya'lamun, ya Allah waghfirli, ampuni aku atas mereka yang dia tidak mengetahui saya. Padahal saya itu nggak suka dipuji, kira-kira gitu. Ya Allah ampuni mereka, ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka perkirakan. Jadi ini ada doanya ya. Jadi kalau ada orang muji-muji langsung aja minta ampun, ya, istighfar aja. Ya bahasa kasarnya kita minta ampun aja deh, biar kita tidak terlanjur dalam posisi mabuk pujian, ya mabuk kepayang, ya. Kalau sudah mabuk kepayangan itu istilahnya astagfirullahaladzim, mohon maaf, tai kucing rasa coklat kan, menurut Gaubrah dulu itu sudah tidak nukhter, tidak wajar lagi. Nah karena itulah moga-moga kita dijauhkan dari puji-pujian yang bisa menjerumuskan kita untuk maju, apalagi dalam hal ibadah. Ya karena itu moga-moga Bapak Ibu sekalian, ibadah itu yang penting sabar, orang suluk ya. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga istiqomah. Jadi kalau amalan ibadah kita itu aja sabar, istiqomah, ikhlas, maka kita wujudnya nanti buah dari orang suluk, orang tasawuf itu ya qanaah, tawakal, ya zuhud dan sebagainya, itu menjadi buah. Tapi orang itu tidak bisa langsung bisa zuhud, qanaah kalau tidak ada proses pembersihan jiwa. Demikian para salikin rahmatullah, moga-moga kita insyaallah mendapatkan rahmat, maunah dan maghfirah dari Allah Taala. Moga-moga bermanfaat pertemuan silaturahim kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah minkum, wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.